Guys, kita sekarang di Kampung Kelembah ya. Paling di belakang di bawah. Kita ke rumah geciknya dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, kembali lagi dengan Back is Back. Vlog realitas part ketiga ini tentang KKN UTU 2025. Ya, ini Pak Win sudah nyampe untuk memberikan arahan kepada mahasiswa KKN di Kampung Kelembah ya. Sambil ambil menunggu adik-adik mahasiswa yang lain yang perempuan karena lokasinya agak-agak berjauhan. Kita tunggu dulu sampai mereka sudah di lokasi, nanti langsung kita mulai pengarahannya. Itu adik-adik mahasiswa yang perempuan sudah nyampe. Di sini cukup santai, kita bisa menunggu sebentar kan, sambil ngopi atau ngeteh ya. Ini di rumah Pak Geci. Kita ngopi-ngopi, teh-teh dulu, nanti baru kita mulai pengarahannya yang akan dilakukan oleh Pak Aduina Pakeh. Para peserta kuliah nyata yang berjumlah 8 orang. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama sekali saya memperkenalkan diri, nama Aduina Pakeh, asli Melabuh, Pantitemen, dosen di Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Humas. Pada kesempatan ini dipercayakan untuk menjadi dosen pendamping lapangan selama proses kegiatan KKN selama 40 hari. Kalau mewakili kampus adalah kami sebagai pembimbing, tentu sampai di desa yang menjadi pembimbing utama adalah Geci, Pak Pedes, dan para desa dan masyarakat menjadi pembimbing utama KKN sehingga proses kegiatan KKN ini dapat berlangsung dengan baik. Kemudian pada Pak Pedes dan Geci atau masyarakat desa Kelembah, pada kesempatan ini kami mewakili kampus di Universitas Humas mengucapkan terima kasih banyak. Pertama atas kesediaan menampung dan menerima anak-anak kami di kawasan KKN selama 40 hari di sini. Kemudian selama kegiatan KKN kami perkenalkan dulu mungkin anak-anak kami ini. Yang pertama berbeda jurusan, Pak. Berbeda latar belakang, berbeda status ya, apakah status ekonomi ataupun status keluarga dan lain-lain. Ini berangkat dari berbeda, bahkan ada yang saling kenal dalam waktu seminggu terakhir ya, bukan berangkat dari satu prodi yang memang sudah kenal tahunan. Nah, artinya begitu sampai ke sini kalian ini adalah satu keluarga, bukan lagi seperti di kampus mungkin agak-agak cuek ya. Sebelumnya kan kita cuek nih, baik antar sesama mahasiswa ataupun dengan dosen, kecuali yang masuk dalam kelas. Kalau enggak agak sedikit gitu, karena nggak ada dasar untuk saling kenal gitu ya. Terutama karena begitu rame, ada ribuan orang gitu. Tapi kalau satu prodi mungkin kita udah saling kenal. Nah, kemudian kalau di sini ini kita menjadi keluarga baru. Tentu keluarga baru ini plus minusnya satu dan lain itu pasti ada. Tapi kita harus menerima keadaan gitu. Nah, untuk Pak Pedes dan Pak Geci, karena kami berangkat dari yang berbeda-beda ini, tentu sebagaimana saya sebutkan ada kekurangan ya, kesilapan dan lain-lain inilah yang perlu bimbingan kepada anak-anak kami sehingga mereka hadir di sini ke depannya menjadi lebih baik. Nah, karena mereka datang, adik-adik datang itu bukan untuk mengajari. Kita datang ke sini untuk
pertama melakukan pengabdian dan juga mendapatkan ilmu-ilmu di sini. Mungkin kita ada ilmu sedikit dari kita bawa dari kampus. Yang sedikit itu kita kembangkan, yang sesuai dengan potensi daerah atau potensi kampung di sini. Selebihnya kita menggali ilmu. Kita menggali ilmu dari Pak Sekdes, dari Pak Kecik, dari tokoh-tokoh masyarakat. Maka dalam hal ini tentu sebagaimana yang sudah disampaikan baik di kampus ataupun di saat pertemuan-pertemuan, bahwa kita paling penting adalah menjaga adab kita, ya, sopan santun kita, kemudian menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang ada di desa, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, ataupun kegiatan lain yang ada di desa. Tentu ini sesuai dengan komunikasi kita dengan Pak Kecik atau Pak Sekdes ataupun tokoh masyarakat di sini. Nah, begitu kalian sampai di sini dan mulai hari ini, maka orang tua kita adalah Pak Kecik, Pak Sekdes, itu orang tua kita. Kalau bapak kan jauh, ya. Walaupun bapak sebagai pembimbing, kita jauh. Kita paling komunikasi nanti by phone dan WA. Tapi kalau di sini memang langsung. Nah, jadi Pak Sekdes hanya ragu-ragu, Pak Sekdes menyona, kurang baca dan tegur juga. Nah, jadi selagi untuk kenyamanan dan untuk kelancaran kita. Nah, kemudian pesan bapak untuk adik-adik semua, kalau misalnya mau berangkat keluar, ya, kepentingan keluar, itu izin dulu pada Pak Kecik atau Pak Sekdes, sehingga jangan sampai kita hilang di desa, ya, tiba-tiba, maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ya, tiba-tiba di luar sana entah apa, nanti yang jadi tanggung jawab pertama DPR, yang kedua kecil gitu ceritanya, ya. Kemudian bawa nama harum kampus kita, nama Universitas Umat Pahlawan Nasional, ya, bawa nama harum itu. Kemudian juga kalian juga membawa nama harum kampung tempat KKN, ya, kampung Kelembah, bawa nama harum ini keluar. Kalau misal muncul di koran, itu sesuatu yang positif. Misalnya mahasiswa KKN Kelembah mengadakan kegiatan apa, muncul di Serambi atau muncul di mana, itu positif, ya, kegiatan-kegiatan positif, tapi tidak dengan yang negatif. Jadi kehadiran kita ke sini mudah-mudahan dapat membawa dampak positif, dapat membawa perubahan yang positif untuk kemajuan desa dan kemajuan kita, utamanya, ya, dan kemajuan masyarakat di sini. Selebihnya nanti kami minta arahan sedikit dari Pak Kecik, dari atau Sekdes. Inilah anak-anak kami, ada 8 orang. Lebih jauhnya nanti mereka atau di kesempatan yang lain akan memperkenalkan diri satu ke depan terhadap semua warga. Untuk kesempatan ini kami titip Pak Kecik, Pak Sekdes, ini anak-anak kami untuk akan melakukan kegiatan KKN selama 40 hari di sini. Insya Allah nanti kami selaku DPR akan terus berkomunikasi dengan pihak desa dan juga dengan adik-adik. Mungkin itu dulu dari saya selaku DPR. Berikutnya kami beri kesempatan kepada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah desa Kelembah. Harap adik-adik nanti kalau ada jumpa sama orang, maklum saja, ya, orang kampung mungkin agak cuek, itu hal biasa. Tapi lama-lama nanti orang ini bisa akur, insya Allah. Jadi singkat aja, kan nanti malam nampaknya dipanggil orang staf sama Pak Kecik, ada pertemuan lagi habis Isya, baru kita tuntaskan. Kita tuntaskan di mana tinggal, bagaimana cara nanti, ya, soal makan bagaimana, kan. Itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti malam kita sambung lagi, insya Allah, kalau nggak ada halangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira apa yang udah disiapin untuk KKN kali ini di kampung apa nih? Di Kampung Kelembah. Kelembah, ya. Apa kira-kira Pak Konator? Kira-kira kami tuh udah buat proker yang untuk bersama
yaitu ada beberapa 3 atau 4, dan juga kami sudah memikirkan bersama untuk membantu teman-teman kayak untuk proker masing-masingnya. Jadi kami bekerja sama nggak sendiri-sendiri, jadi semuanya itu as a team. Oke, itu ya. Kami juga udah memberi salah satunya ada beberapa broker yang akan dikerjakan bersama dengan pemuda-pemuda kampung sini. Jadi bukan hanya kami yang bekerja, kami akan bekerja sama dengan pemuda-pemuda kampung di desa Tumar. Ini dari rumah bawa apa aja nih? Ada bawa barbel nggak kira nih? Ya, ini ada ya. Apa juga? Apa coba? Ya, bawa bantal. Bawa kasur, yang cewek-ceweknya Pak. Bawa lemari. Bawa badan udah pasti lah. Oke, makasih ya. Iya Pak. Baiklah guys, kita sudah selesai di desa ketiga, desa Kelembah ini. Sebelumnya kita salam-salaman dulu sama adik-adik mahasiswa di desa Kelembah ini, karena kita akan menuju ke desa keempat. Di desa keempat itu desa Alu Panyang. Jadi kok di desa Alu Panyang nanti kita tidak akan menampilkan arahan dari Pak Adwina lagi, karena mungkin itu hanya akan sama, dan dari arahan dari Pak Gecinya juga sama, cuma karena penyampaian yang disampaikan oleh Pak Geci itu dalam bentuk bahasa Aceh, jadi kita persingkat saja. Mungkin agak sulit nanti saya translate semuanya dari panjang, dari pertama sampai akhir saya translate. Intinya Pak Geci dan aparatur kampung itu sangat menerima adik-adik mahasiswa yang KKN di kampung ataupun desa Alu Panyang ini, sama seperti di desa-desa yang lain yang sudah ada di vlog di part-part yang sebelumnya, baik dari part 1, part 2, part 3, itu isinya sama, hanya perbedaan sedikit-sedikit saja, tapi pada intinya itu Pak Geci dan juga para aparatur kampung itu sangat mengapresiasi dan juga sangat menerima, siap untuk mengawal, menjaga adik-adik mahasiswa yang sedang KKN di kampung Alu Panyang ini. Nah, di sini kita lihat saja yang KKN di sini berapa orang ya. Nanti kita tanya tanggapan adik-adik mahasiswa, mungkin itu yang penting perlu kita aturkan. Ini kita gabung saja part untuk kampung Kelembah dengan Alu Panyang ya. Jadi tidak ada lagi ada part keempat lagi, karena nanti isinya sama, jadi kita juga bosan tuh nonton yang sama-sama, apalagi pernyataan-pernyataan yang sama. Nanti kalau misalnya kita ada ke lokasi KKN lagi, mungkin kita lihat apa yang berbeda yang di sana, karena itu udah jalan apa program yang sudah dijalankan oleh adik-adik mahasiswa. Nah, karena nanti tiap 2 minggu sekali Pak Adwina sebagai dosen pembimbing lapangan itu akan memantau kinerja daripada adik-adik mahasiswa yang sedang melakukan KKN di Kecamatan Wela, Kabupaten Aceh Barat.